Selamat malam Pak. Selamat malam. Kami dari Universitas Negeri Surabaya, program studi pariwisata ingin mewawancari Bapak. Apakah boleh? Boleh, silakan. Yang pertama saya ingin menanya tentang standar operasional dan aturan. Yang pertama, apa saja SOP yang diterapkan di wisata Kota Lama ini? Kalau SOP yang daerah belakang sini itu dilarang parkir, Mas. Dilarang parkir karena ada rambunya dan rambunya di sana banyak, stop sama dilarang parkir. Baik. Lalu bagaimana cara memastikan seluruh staf mematuhi SOP, Pak? Kalau mematuhi SOP itu sekiranya harus sadar sih ya. Benar-benar. Harus sadar karena ada rambunya juga. Iya. Dan ada larangan juga, nanti takutnya kita derek atau gimana gitu. Itu aja sih. Terus kalau boleh tahu contoh pelanggaran aturan dan solusinya sih Pak gimana? Kalau semisal kalau ada orang-orang yang parkir sembarangan gitu, cara solusinya gimana sih Pak? Kalau solusinya kita sih harus ada tindak gembos sih. Kalau untuk sepeda motor tindak gembos, kalau untuk mobil tindak derek. Kalau ada rambunya ya. Kalau tidak ada rambunya kita nggak berani menindak. Lalu semisal udah digembok di derek itu selanjutnya gimana Pak? Kalau tindak gembos kita biarin aja. Karena itu hukuman bagi mereka gitu. Biar sadar aja. Kalau tindak derek itu bakal didenda 500.000 per unit mobil. Oke, baik. Udah cukup segitu sih Pak pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak, sebelumnya perkenalan dulu aja ya, biar formal. Perkenalan saya dari perwakilan dari UNESA Kampus 1 di Ketintang. Kebetulan kami dari program studi pariwisata nih. Kita mau tanya-tanya sih Pak tentang taman di Kota Lama ini. Langsung aja Pak, pertanyaannya. Ini yang pertama, apa aja sih Pak langkah-langkah yang diambil nih biar destinasi ini tetap ramah pengunjung, kayak mungkin pertama ini ya Mbak ya, di sektor playground ini udah banyak sekali kan, ditambah mainan untuk kenyamanan dari anak-anak, dari pengunjung, anak-anak kecil gitu kan. Terus yang kedua ini barusan ditambah juga untuk fasilitas dari kamar mandi juga, yang di depan itu kan masih direnov agar nggak terlalu antri juga. Untuk fasilitasnya juga ada musola di depan juga. Itu sih Mbak. Kalau masalah pengunjungnya juga kadang ada hiburan, kayak biasanya di depan itu yang patung mobil itu ini ada ini Mbak, apa, musik akustika, live musik gitu ya Pak juga ya. Biasanya sih itu. Kalau tidak ada kayak ini wisata tour wagon ini keliling-keliling Kota Lama juga itu, tapi ini dari pihak ini sih, dari apa namanya ya Ustaz juga, tapi udah kerjasama sama Pemkot juga. Tapi kalau kayak gininya udah ada tiketnya Pak? Iya, tiketnya tuh. Kayak di baknya itu tiket. Berarti tiketnya cuma itu aja ya Pak? Buat tamannya? Tamannya gratis tiket atau? masuk gratis. Kalau dari temannya free semuanya, dari mainan apa fasilitas di tamannya tuh free semua, gratis. Udah full fasilitas tapi gratis ya Pak ya? Gratis. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, gimana sih evaluasi terhadap dampak sosial mungkin ya Pak, kayak orang-orang yang kurang tertib buat sampahnya. Yang pertama ya Pak, ini yang paling ngerugiin nih biasanya kalau di wisata. Masalah sampah saya rasa juga pasarnya bukan di Kota Lama aja sih Mbak, semua taman yang rame pun termasuk Bungkul. Kalau masalah sampah itu emang gimana ya, susah kan, tergantung kesadaran dari para pengunjungnya masing-masing gitu sih kalau masalah sampah. Tapi kalau di Kota Lama ini sih agak lumayan tetap sih, soalnya kadang kalau minggu pagi itu kita melihat sampah di tong-pin atau tong-tong itu udah terisi penuh semua sih. Mungkin juga itu yang dilihat dari tertibnya juga ya, lumayan lah kalau masalah. Jadi di sini termasuk tertib ya Pak, udah nggak perlu kayak ada obrak-obrakan sampah gitu, nggak perlu. Apa? Ada obrak-obrakan sampah gitu. Ya, terus yang selanjutnya nih Pak, apa sih, ada nggak perencanaan pembangunan? Tadi kan udah ada infrastruktur kayak kamar mandi, ada pembangunan lagi. Mungkin kedepannya ada nggak Pak kira-kira? Kalau infrastruktur itu kurang tahu saya Mbak, kita urusannya orang-orangnya agak ini sih, yang ke atasan lah mungkin kalau penerapan infrastruktur. Berarti untuk deket-deket ini cuma kamar mandi ini aja ya Pak? Iya, yang mau direnov juga itu kan. Iya. Ya, sih kalau infrastruktur.
Sama ini kan mainan juga barusan ini ditambah kan. Oh itu baru Pak, udah baru. berapa lama kira-kira? Apa? Pertama kan cuma 2 tuh Mbak, yang area yang besar. Sekarang udah ini ada 5 mungkin atau 6 itu. Barusan kok itu ditambah kan gitu. Terus buat ada nggak Pak kerja sama taman ini sama pihak swasta atau cuma Ini contohnya Torwegen ini. Ini dari Iya. mana tadi? Aduh, kalau biasanya aku kurang tahu ya vendornya apa, tapi ini rekanan sih udah kerja sama Pemkot juga sama Dinas Pariwisata juga. Udah lama itu Pak? Udah dari semenjak ini, Dibangun awal banget? ya semenjak peresmian ini udah ada, udah 1 tahun. Berarti dibangunnya udah langsung ada kerjasama ya Pak? Sama ini juga ada jeep tapi udah pulang jeepnya. Kalau jeep ini langsung dari Dinas Pariwisata, jeepnya itu. Cuma lihat tadi belum? Sudah tadi? Ya itu langsung dari Dinas Pariwisata kalau jeepnya itu. Sama kalau jeep juga ada tiketnya bayar juga. Terus buat promosi Pak, kayak yang buat unggul nih suatu destinasi ini tuh unggul di Surabaya ini. Buat branding kayak ini Surabaya ada apa sih? Ada Taman Kota Lama ini. Kayak gitu promosinya tuh. Maksudnya promosinya Iya. Kota Lama ini. Iya, brandingnya gitu lah Pak. Brandingnya. Kalau apa ya? Contohnya ya apa Pak? Kalau brandnya contohnya Kayak mungkin di sini tuh yang bikin beda dari yang lain beda dari yang lain. di Surabaya ini deh. Apa ya? Ya mungkin ini Mbak ya apa? Ya fasilitasnya lengkap Iya, gitu ya fasilitasnya Pak. mungkin Tapi kan agak ramah anak juga kan di sini Iya. Pak ya. Gitu. udah sih Pak. Kalau itu Kota aja. Lamanya ya kalau Jakarta Semarang ya mungkin sama kan bangunan. Iya. Tapi mungkin Iya, fasilitasnya di infrastruktur. tamannya mungkin yang beda itu agak kan banyak macam wisatanya kayak Torwegen terus lewat apa jeep keliling-keliling Kota Lamanya gitu lah. Mungkin itu aja sih Pak. Ya udah. Dari saya itu aja sih Pak. Terima kasih banyak Iya. ya Pak waktunya. Selamat malam Bapak. Kami perwakilan dari UNESA Program Studi Pariwisata. Nah, kami di sini ada tugas buat wawancara destinasi wisata. Langsung aja ya Pak. Yang pertama, apa bentuk perhatian khusus yang diberikan kepada wisatawan buat meningkatkan kepuasan mereka di Kota Lama ini? Ya, mungkin pertama kenyamanan dari pengunjung sih Pak. Fasilitas mungkin kan agak dari sekolah itu juga kan mungkin udah kayak pengamen atau apa udah nggak boleh masuk kan di taman. Mungkin ya kenyamanan dari pengunjung itu aja sih Pak untuk itunya juga kan apa namanya kenyamanan ya. Iya. Ya itu sih juga ditunjang juga fasilitas juga masih kan nanti juga diperbaikin lagi gitu Pak. Maksudnya ditingkatkan lagi lah gitu. Kemudian standar pelayanan yang diterapkan sama pihak pengelola destinasi ini tuh apa aja? Contohnya apa coba ya? Contoh kecilnya kayak gimana itu Mbak? Standar pelayanan mungkin ya itu tadi sih. Mungkin ya dari fasilitas itu kan agak sudah mulai ditingkatkan dikit-dikit, mulai dari playground terus perbaikan renovasi yang berkala juga ada bikin pengunjung nyaman lah gitu kan untuk standar pelayanannya itu sih. Kemudian gimana cara staf mendengarkan dan menanggapi keluhan para wisatawan tanpa menimbulkan konflik? Biasanya itu kalau dari Pemkot sih ada aduan namanya Sapa Warga itu. Biasanya kalau masyarakat ada aduan apa lewat aplikasi itu di Sapa Warga. Kadang juga kalau ada masalah di sini langsung ke kita ke petugasnya juga langsung bisa nanti kita Jadi sampaikan. ada 2 gitu ya? Ada 2 dari sosial media yang namanya Sapa Warga itu sama nanti kalau ada terjadi kejadian di sini langsung sama kita sama Pak itu juga langsung nanti kita tanggapin sih gitu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi ini? Lokal. Apa ya? Ini bentar. Ya itu sih Mbak, kalau masyarakat di sini kan ada sentra itu kan kayak jual apa? Ini kan UMKM terus jual makanan gitu kan juga rame sih Mbak. Mungkin itu sih terus kayak apa ya? Makanan gitu sih kalau untuk hal yang lain masyarakat lokal
Saya rasa itu sih mbak, kayak apa, jual makan minuman di sentra ini kan ada sebelahnya kota lama itu ya, itu buat membantu juga kayak punya mungkin itu makan kan di sana kan, nah gitu sih ya. Ya udah sih itu aja Pak. Terima kasih ya. Maaf mengganggu.